Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin Fahmi, Prodi Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Perkembangan pertama yang terjadi setelah pembuahan bersifat protektif ketika sel sperma menembus lapisan sel telur. Reaksi biokimia mengusir sperma lain sehingga mencegah mereka mengulangi proses pembuahan. Dalam beberapa jam, sel sperma mulai hancur melepaskan materi genetiknya. Sel telur juga melepaskan materi genetiknya dan inti sel baru terbentuk di sekitar informasi keturunan yang disediakan oleh sperma ayah dan sel telur ibu. Sel baru ini disebut dengan zigot yang hanya berukuran 1:20 dari ukuran kepala peniti. Namun, sel kecil ini mengandung materi biokimia untuk perkembangan zigot dari sel tunggal menjadi manusia yang dapat dikenali. Materi keturunan apa yang ada dalam zigot manusia, inti sel baru berisi 46 badan memanjang seperti benang yang disebut kromosom, yang masing-masing terdiri dari ribuan segmen kimia atau gen unit dasar hereditas yang bekerja untuk membangun satu protein. Keunikan keturunan. Ketika sepasang kromosom terpisah selama meiosis, maka hanya ada peluang kromosom mana yang akan berakhir di sel baru tertentu. Dan karena setiap pasangan kromosom terpisah secara independen dari semua pasangan lainnya menurut prinsip pemilihan independen, ada banyak kombinasi kromosom yang berbeda yang dapat dihasilkan dari meiosis satu sel germinal, karena sel germinal manusia mengandung 23 pasang kromosom yang masing-masing terpisah secara independen dari yang lain. Hukum probabilitas memberitahu kita bahwa setiap orang tua dapat menghasilkan 223 lebih dari 8 juta kombinasi genetik yang berbeda dalam sperma atau sel telurnya. Jika seorang ayah dapat menghasilkan 8 juta kombinasi dari 23 kromosom dan seorang ibu dapat menghasilkan 8 juta, setiap pasangan secara teoritis dapat memiliki 64 triliun bayi tanpa menghasilkan dua anak yang mewarisi set gen yang sama persis. Faktanya, peluang replikasi genetik yang tepat pada dua saudara kandung bahkan lebih kecil dari 1 dalam 64 triliun. Kelahiran ganda. Ada satu keadaan di mana dua orang akan berbagi genotipe. Kadang-kadang zigot akan terbelah menjadi sel-sel yang terpisah tetapi identik yang kemudian menjadi dua individu. Ini disebut kembar monozigot atau identik karena mereka berkembang dari zigot tunggal dan memiliki gen yang identik. Kembar identik terjadi pada sekitar 1 dari setiap 250 kelahiran di seluruh dunia. Karena mereka identik secara genetik, kembar monozigot harus menunjukkan kemajuan perkembangan yang sangat mirip. Jika gen memiliki banyak pengaruh pada perkembangan manusia, yang lebih umum terjadi pada sekitar 1 dari setiap 125 kelahiran adalah kembar zigot atau fraternal, pasangan yang terjadi ketika seorang ibu melepaskan dua sel telur pada saat yang sama dan masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda. Laki-laki atau perempuan. Dasar keturunan untuk perbedaan jenis kelamin menjadi sangat jelas jika kita memeriksa kromosom laki-laki dan perempuan normal. Potret kromosom ini atau karyotipe mengungkapkan bahwa 22 dari 23 pasangan kromosom manusia disebut autosom. Serupa pada laki-laki dan perempuan, jenis kelamin ditentukan oleh pasangan ke-23 disebut kromosom seks. Pada laki-laki, pasangan ke-23 terdiri dari satu tubuh memanjang yang dikenal sebagai kromosom X dan pendamping pendek dan gemuk yang disebut kromosom Y. Pada perempuan, kedua kromosom ini adalah kromosom X. Sepanjang sejarah, ibu sering diremehkan, disiksa, diceraikan, dan bahkan dipenggal karena gagal melahirkan pewaris laki-laki bagi suami mereka. Ini adalah ketidakadilan sosial dan biologis karena ayah menentukan jenis kelamin anak-anak mereka. Apa fungsi gen?
Bagaimana gen mendorong perkembangan? Pada tingkat biokimia yang paling mendasar, gen memerlukan produksi asam amino yang membentuk enzim dan protein lain yang diperlukan untuk pembentukan dan fungsi sel-sel baru. Gen misalnya mengatur produksi pigmen yang disebut melanin di iris mata. Orang dengan mata coklat memiliki gen yang memerlukan banyak pigmen ini, sedangkan orang dengan mata yang lebih terang, biru atau hijau memiliki gen yang memerlukan lebih sedikit pigmentasi. Gen juga memandu diferensiasi sel, menjadikan beberapa sel sebagai bagian dari otak atau sistem saraf pusat, dan yang lainnya sebagai bagian dari sistem peredaran darah, tulang, kulit, dan sebagainya. Gen memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan biokimia di sekitarnya selama perkembangan. Misalnya, sel tertentu dapat menjadi bagian dari bola mata atau bagian dari siku, tergantung pada sel apa yang mengelilinginya selama perkembangan embrio awal. Beberapa gen bertanggung jawab untuk mengatur kecepatan dan waktu perkembangan. Bagaimana cara gen diekspresikan? Ada 4 pola utama ekspresi genetik. Pertama, pewaris dominan resesif sederhana, kodominansi, pewaris terkait jenis kelamin, dan pewaris poligenik atau multigen. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.